Ya, halo teman-teman semuanya, balik lagi di channelku. Dan kali ini aku mau mereview sebuah kamera ya teman-teman. Ini dia, Sony A6000. Ya, jadi aku dapat kamera ini tuh hasil dari penukaran dari Huawei P50 Pro-ku. Saat itu ada orang yang ngepost A6000 di marketplace-ku. Dan aku nyoba tanya, kira-kira bisa di beta atau enggak ya sama Huawei P50 Pro-ku. Ternyata masnya mau. Jadi kita COD, kita temu dan deal. Jadi Sony A6000 ini sensornya itu punya 24,3 megapiksel ya teman-teman. Brusnya itu bisa sampai 11 fps teman-teman. Jadi di atas ini ada hot shoe, ada flash, terus ada mode dial, terus custom ini biasanya ini buat ngatur F ya teman-teman, ada diafragma. Kemudian ada shutter button, terus ada tombol on off nya kayak gini ya teman-teman, kanan kiri, dan ada custom button ya teman. Nah kemudian di sisi kanan ini hanya buat NFC, tapi jujur aku belum pernah pakai fitur ini karena menurutku lebih repot teman-teman. Lebih baik aku nyabut kartu memori dan pindah ke laptop atau ke komputer. Di situ pakainya tekstur kayak kulit buaya kayak gitu, sintetis. Ke kiri di sini tuh cuma ada satu buka kayak gini, dan ada dua ada USB, micro USB, dan ada mini HDMI ya teman-teman, mini atau micro. Nah, tujuan dari micro USB ini itu bisa buat mindahin ke laptop atau komputer ya teman-teman. Jadi kalian bisa mindahin file dari kamera ini ke komputer langsung lewat micro USB. HDMI kamera ini jadi webcam teman-teman, tapi karena aku belum punya HDMI-nya, jadi aku belum pernah nyoba. Dan di depan ini ada viewfinder. Jujur aku jarang pakai viewfinder karena aku nggak tahu kenapa aku lebih suka pakai LCD-nya aja dibanding, atau monitornya aja dibanding harus pakai viewfinder, karena repot teman-teman. Kalian harus nutup mata satu, pengatur fokus untuk viewfinder, ada tombol flash, ini ada tombol menu, terus ada tombol AL. Kalau buatku pribadi, ini tombolnya tuh buat ngatur kayak presetnya gitu ya teman-teman, preset kecepatannya kayak creative style, kayak ada standar, vivid, atau netral teman-teman. Kalau di video aku seringnya buat pakai netral karena di sini nggak ada Xbox, jadi aku ngakalinnya pakai netral ya teman-teman. Kemudian di color grading tipis-tipis, FN ya teman-teman, di situ bisa buat ngatur, ada banyak di sini, white balance, fokus mode, atau standar, atau yang lainnya. Kemudian di sini ada putaran. Di sini ada putaran itu biasanya buat ngatur shutter speed ya teman-teman. Terus yang kiri itu biasanya buat ngatur, aku jarang manual exposure, aku biasanya ngatur ISO buat yang di kanan. Terus atas buat yang kayak gini, kayak ngasih preview yang berbeda. Monitornya tuh ini udah ada minus ya teman-teman, seperti ini. Ini tuh kayak ada bercak atau mungkin jamur di dalam monitornya, aku nggak tahu. Di sini ada tombol untuk preview hasil videonya. Kemudian ada tombol hapus teman-teman. Selain tombol hapus, ini juga dijadikan tombol custom. Dari semua ini bisa diatur ya teman-teman untuk customnya. Tombol terang ini aku ubah manual fokus dan autofocus. Karena ini lensa itu manual fokus, nggak bisa autofocus, jadi udah pasti manual fokus. Kemudian di bawah ini untuk masang tripod, dan di sini ada buat ganti baterai ya teman-teman, sama kartu memori. Dan ini kalau kita pasang di tripod, ini nggak bakal ganggu ini ya teman-teman. Jadi kita tetap bisa ganti baterai walaupun ini nempel di tripod. Monitor ini bisa sampai kayak gini ya teman-teman, 90 derajat ke atas dan ke belakang kayak gini. Jadi ini menurutku udah cukup banget, walaupun nggak bisa buat ngevlog ya teman. Sebenarnya bisa, cuma kalian harus butuh alat kayak semacam kaca kayak gitu buat mantulin dari sini ke sini ya teman-teman. Tapi aku belum beli karena harganya 200 atau 300 ribu, aku pernah lihat di online shop. Selama ini aku cuma pakai di mode movie dan mode manual ya teman-teman. Aku jarang pakai semua mode dan aku lebih ke video sentris, jadi aku lebih ke movie mode ya teman-teman. Ada satu fitur yang menarik, yaitu MR atau memory recall. Ada 3 slot ya teman-teman, seingatku tuh ada 3 slot. Dan fitur itu bisa ngatur kayak di slot pertama harus settingannya seperti ini, slot kedua settingannya seperti ini, dan slot ketiga postingannya kayak gini, settingannya kayak gini. Awal-awal megang kamera ini tuh aku punya satu bug di mana kalau kita rekam itu akan nge-stop sendiri ya teman-teman. Dan solusinya adalah kita bisa nyalain airplane mode dan matiin wifi ya teman-teman, matiin NFC juga.
dan harus di mode movie. Alasanku mengapa aku menukar Huawei P50 Pro ku dengan kamera ini karena aku mencoba untuk mencari uang, karena jujur di Huawei ku itu aku nggak menghasilkan apa-apa ya teman-teman. Menurutku kamera itu masih worth it banget buat teman-teman yang mau belajar fotografi dan videografi. Bahkan untuk fotografi, teman-teman hanya modal menurutku lensa aja, teman-teman bisa dapat cuan. Apabila ada pertanyaan, silahkan bertanya di kolom komentar. Jadi seperti itu, terima kasih teman-teman. Sampai jumpa di video-video selanjutnya.